Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Eh, Ketemu lagi dengan materi tentang mesin 3 ya. Untuk materi selanjutnya, salah satu di kurikulum desain elemen mesin 3 adalah kita bahas tentang transmisi sprocket ya. Jadi untuk bahasan untuk sekarang kita bahasannya ke transmisi sprocket. Nah, untuk bahasan ini saya akan coba melakukan penghitungan ya sebuah transmisi ya sprocket ya, yaitu dengan menggunakan kalkulator online ya untuk sekarang. Baik, sekarang kita mulai di sini. Untuk mengapa kita memilih transmisi sprocket ya? Karena transmisi sprocket ini memiliki keunggulan ketika jarak poros yang digerakkan berada pada posisi jauh ya. Jadi misalkan porosnya kalau roda gigi kan harus dekat gitu, tapi kalau sprocket ini jauh ya, jadi jaraknya jauh ya, maka transmisi sprocket menjadi pilihan yang tepat di sini. Kemudian keuntungan menggunakan transmisi sprocket adalah tidak terjadi slip ya. Jadi tidak seperti transmisi belt ya, tapi kalau sprocket ini dia tidak terjadi slip. Kemudian pembebanan pada poros itu rendah. Jadi di sini di poros sprocket ini kalau kita lihat seperti ini, di sini pembebanannya nggak tinggi ya. Jadi si porosnya tidak menderita pembebanan yang tinggi. Jadi untuk bearingnya juga tidak mengalami pembebanan yang besar. Oleh karena itu maka penggunaan sprocket ini cocok digunakan untuk sepeda motor ya. Jadi karena pembebanan ini kecil, jadi ini bisa lebih lama. Kemudian kemampuan meneruskan daya yang besar. Jadi dengan transmisi sprocket ini daya yang ditransmisikan ya dari penggerak ke yang digerakkan itu tinggi ya. Jadi bisa sama dengan setara roda gigi ya kemampuannya. Kemudian namun di sini walaupun demikian sprocket memiliki kelemahan ya. Kelemahan penggunaan sprocket yaitu noise ya. Jadi sprocket ini ada bunyi ya, noise gitu, bunyi bising ya, sehingga ada kekurangan yaitu bunyi ini ya. Namun walaupun sprocket ini bising, tapi saat ini dikembangkan jenis sprocket yang lain, tapi tidak akan kita bahas di sini, yaitu namanya silent change ya. Di silent change ini teknologi saat ini yang digunakan untuk sprocket untuk tidak ada bunyi ya, jadi sunyi gitu, atau menggunakan timing belt. Nah ini ada timing belt juga ya, jadi belt tapi ada giginya ya, atau timing belt. Jadi perkembangannya setelah sprocket ini ada timing belt dan silent change. Namun timing belt ini tidak mampu memindahkan daya sebesar sprocket. Jadi teknologi sprocket ini masih cukup banyak digunakan saat ini ketika memang tidak memasalahkan noise ya. Jadi ketika noise yang tidak dimasalahkan, maka sprocket ini pilihannya tepat ya. Kemudian rumus-rumus sederhana dalam sprocket ini, rumus-rumus di lapangan ketika Anda itu hampir sama ya dengan roda gigi ya, rumusnya itu. Jadi rumus-rumus digunakan seperti lihat bahwa putaran penggerak dengan yang digerakkan itu kan ada gaya ada kecepatan aksial ya, dan gaya aksial di sini. Jadi ada kecepatan aksial dan gaya aksial, di mana
kecepatan aksial itu adalah pi sama omega r. Jadi r-nya ini adalah diameter ya, diameter dari diameter puncak dari sprocket. Kemudian omega ini itu adalah kecepatan putar atau dalam satuan radian per second, sehingga P-nya ini adalah meter per second. Dimana kalau misalnya kecepatannya dalam RPM, maka tinggal 2 kali pi kali n per 60 ya, atau satuannya radian per second. Jadi kalau misalnya untuk kecepatan tanggensial di sini dan kecepatan tanggensial di driver dan driven ini sebetulnya sama ya, kecepatan ininya sama. Jadi kecepatan ini dan kecepatan ini sama, kecepatan tanggensialnya. Yang berbeda adalah omega ya, karena RPM-nya kan beda sini. Jadi kalau RPM di sini dan sini beda kan, jadi kemudian R-nya juga beda ya. R ini lebih besar, ini lebih kecil. Ya kayak gitu ya. Kemudian untuk rumus torsi di sini ada bahwa daya ya atau power itu torsi kali omega. Satuannya watt, ini newton meter, ini radian per second. Dimana torsi itu adalah gaya kali R, gaya kali jarak ya, atau R. Jadi di sini power torsinya kan kalau berputar ke sini maka torsinya ke sini ya. Jadi gaya tanggensial kali radius. Nah, di sini gaya di sini ya dengan gaya di driver dan driven ini gayanya itu sama ya, gaya tanggensialnya sama. Jadi yang sama itu gaya tanggensial dan kecepatan. Jadi gayanya itu sama ini. Karena titik pole-nya itu sama ya, kira-kira begitu. Jadi ini rumus umum ketika kita menggunakan sprocket ya. Ini dipakai ya rumus-rumus fisika ini. Nah, kemudian adapun sebetulnya sprocket itu apakah kita bisa menentukan dimensi atau tidak? Sebetulnya ini yang ada sekarang ya, kalau misalnya kita pergi ke pasaran atau kita misalkan ingin merancang suatu alat ya, maka saat ini sprocket yang digunakan standar di industri itu sudah ada ya, jadi sudah tersedia ya. Oke, jadi ketika kita misalkan ada kebutuhan pembuatan produk tapi memerlukan transmisi yang sprocket ya seperti ini, maka kita bisa membeli yang sudah jadi, yang sudah ada di pasaran ya, sprocket dan rantainya di sini. Contohnya yang paling banyak saat ini kalau misalnya Anda ke penjual ya, distributor itu kebanyakan SGS ini. Jadi misalnya contohnya seperti ini. Ini contoh bahan baku ya, contoh bahan baku dari sprocket. Jadi maksudnya bahan standar yang seperti ini bentuknya. Ini juga sama. Cuma di sini memang misalnya kalau porosnya itu lebih besar, ini bisa dilakukan proses lagi, manufaktur lagi, proses bubut ya, dan dibubut lagi, diperbesar sehingga ukurannya bisa lebih besar. Nah, jadi kalau misalnya kita di pasaran ini sudah ada ya, jadi yang sifatnya bisa digunakan secara custom. Cuma masalahnya nanti bagaimana kita bisa menentukan panjang dari jarak porosnya ya. Jadi gimana cara menentukan? Nah, di sini saya akan bahas bagaimana menghitung sprocket ya dengan menggunakan kalkulator online, kira-kira seperti itu. Nah, untuk menghitung sprocket dengan menggunakan kalkulator online, kita buka sebuah website ya. Ini salah satu website yang banyak digunakan untuk menghitung
kalkulator ya dari sprocket. Ini kita buka ya di sini. Jadi Anda terlebih dulu memang harus online dulu ya. Kemudian kita coba ini. Nah, ini websitenya ya. Jadi di website ini kita bisa menghitung kebutuhan dari sprocket dengan mengacu kepada standar yang sudah saya bahas tadi ya sebelumnya. Nah, di sini ini ada gambar sprocket ya seperti ini. Jadi di sini ada 16, 30 ini jumlah dari giginya, ini ya gigi. Kemudian ininya ada 16 jumlah gigi yang penggerak, misalnya ini yang digerakkan atau sebaliknya. Kemudian ada center atau jarak ya, dan ada diameter. Nah, ini nanti yang menentukan kita misalnya mau memilih sprocket ini gimana gitu. Karena kan ini berkaitan dengan jumlah gigi, jadi tidak bisa jadi ganjil ya, tidak bisa jadi nilainya koma gitu. Jadi kita akan milihnya itu sesuai dengan ini yang ada di website ini. Nah, misalkan kita di sini ada kalkulator gitu. Kemudian kita akan coba ubah misalkan ya di sini. Kita coba ubah ya. Misalkan kita ininya kita ubah. Ini yang salah satu yang bisa diubah adalah ini nih. Jadi chain link ini kan jarak jumlah ya rantainya ini. Jadi ini jumlah linknya, kemudian di sini ada jumlah panjangnya ya. Jadi kalau misalnya kita mengubah ini, maka nanti efeknya itu si center distance-nya akan berubah. Misalkan kita cobalah, misalkan di sini kita ganti 50 misalkan ya, kita ubah 50, kita calculate, maka yang terjadi perubahan center, jadi 169 mili jaraknya kalau kita mengubah ini. Kalau ini kan jumlah ininya satuan ya, jadi satuan link, satuan cincin nih. Kalau misalnya kita rubah lagi nih, misalnya kita rubah lagi di 70, kemudian kita calculate, maka ini akan tambah panjang. Jadi ketika kita merancang roda sprocket ini, maka yang ditentukan itu bukan ininya malah, tapi harus jumlah ini ya. Jadi jumlahnya. Nah, kemudian yang ini bisa juga kita ubah, misalkan ini kita ganti jadi, apakah ini bisa ya, kita coba jadi 12 misalkan. Kita calculate, maka ininya menjadi kecil ya, lebih kecil. Nah, untuk menghitung RPM ya, RPM input dan RPM output, Anda harus bisa menggunakan yang teorem materi yang tadi ya, yang di depan. Jadi kita bisa mengubah, tapi dengan catatan ini harus mengacu kepada standar dari sprocket ini. Nah, itu dengan menggunakan kalkulator ini kita bisa lebih mudah menghitung sprocket ya. Jadi kalau misalnya Anda ada keperluan untuk merancang suatu mesin atau alat, kemudian
mau menggunakan sprocket, maka gunakanlah kalkulator ini, sehingga nanti Anda bisa menentukan jumlah giginya sekian sprocketnya, kemudian Anda hitung RPM-nya, kebutuhan reduksinya berapa, kemudian rantainya panjangnya sekian. Jadi dengan ini akan lebih mudah ya, gitu kira-kira. Jadi demikianlah penjelasan saya untuk sprocket. Untuk materinya saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.